Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 249 sampai 250, atau episode 275 sampai 276, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Guru, Luo Feng berdiri. Sikapnya rendah hati. Secara bersamaan, ia membuka layar. Di layar, orang bisa melihat sebuah paviliun, yang didirikan di atas batu karang, dan di bawahnya adalah Kaisar Truyan mengangkat gelas anggur, di kejauhan di belakangnya ada istana mewah dan megah, dan di atasnya ada dua kata emas besar Truyan. Itu seharusnya menjadi kuilnya di Pulau Guntur, pikir Luo Feng. Luo Feng. Di layar, Truyan tersenyum dan berteriak. Guru, Luo Feng membungkuk hormat. Kamu seharusnya sudah menerima surat yang dikirimkan perusahaan virtual semesta. Dia berkata, matanya mengejek, apakah kamu benar-benar ingin membuatnya menjadi wilayah primal? Luo Feng mengangguk. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Guru, setelah membaca surat, aku mengetahui bahwa ada dua cara untuk memasuki wilayah primal. Salah satunya adalah pertempuran kualifikasi dan yang kedua adalah Gunung Langit. Aku hanya pergi untuk mencoba Gunung Langit. Truyan memuntahkan anggur, dan wajahnya yang berbulu keemasan mulai tertawa, kamu bilang kamu baru saja mencoba Gunung Langit. Luo Feng mengangguk. Gagal. Luo Feng mengangguk. Akan aneh jika kamu tidak melakukannya. Truyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Gunung Langit. Aku baru saja membaca surat dan mengetahuinya, kata Luo Feng. Truyan tidak bisa berhenti tertawa. 3 gunung langit, anggota inti dapat mencobanya kapan saja. Selama seseorang melewatinya, dia akan segera naik ke daerah yang lebih tinggi. Namun, kedengarannya sempurna, menurut kamu kesulitannya sesederhana itu. Apakah kamu ingat persidangan pagoda 7 lantai kamu selama pertempuran jenius? Luo Feng mengangguk. Dia kalah di lantai 1 lantai 6 pagoda, dan Bolan benar-benar berhasil mencapai lantai 7. Ada alasan di balik itu. Pagoda 7 lantai didirikan sehingga hampir tidak ada harapan untuk lewat. Kata Truyan, Gunung Langit ini sama, kesulitannya sangat tinggi. Namun, kamu ingin memasuki wilayah primal dengan melewati Gunung Langit. Aku akan memberi tahu kamu ini, bahkan jika semua anggota tingkat alam semesta wilayah primal pergi, tidak satupun dari mereka akan dapat melewati Gunung Langit primal mereka sendiri. Luo Feng tertegun. Bahkan jika itu adalah anggota wilayah primal, tidak ada dari mereka yang bisa melewati Gunung Langit primal. Apakah kamu mengerti? Jika kamu bisa melewati Gunung Langit primal, itu berarti kamu bahkan lebih kuat dari anggota wilayah primal yang sama rata. Tentu, mereka akan memberi kamu posisi itu, ucap Truyan berkata, adapun betapa sulitnya, kamu sudah mencobanya. Di mana kamu gagal, kaki? Pertengahan atau puncak? Kaki. Luo Feng agak malu, aku membunuh 2 dari mereka, sebelum aku gagal. Mampu membunuh 2 sudah tidak buruk. Berapa lama kamu belajar di perusahaan virtual semester? Kata Truyan. Sedangkan untuk kesulitan Gunung Langit, kaki, pertengahan dan puncak semua memiliki 3 penjaga. Para penjaga semuanya adalah pejuang, pengontrol pembaca semangat, dan ahli hipnotis. Mereka bertiga akan mengeroyokmu. Bahkan jika mereka bertiga lebih lemah darimu sedikit, dengan kekuatan gabungan mereka, dan dengan bekerja sama, mereka menjadi sangat kuat. Kata Truyan, para penjaga gunung tengah 10 kali lebih kuat dari kaki. Penjaga puncak 10 kali lebih kuat dari bagian tengah. Luo Feng menatap, bagaimana mungkin? Bukankah itu berarti bahwa penjaga puncak 100 kali lebih kuat daripada yang di kaki? Benar, 100 kali. Yan benar mengangguk. Saat melepaskan dunia pisau, aku bisa mempertahankannya selama 30 detik. Melepaskan dunia pisau pada tingkat 9 semesta, bahkan di alam semesta yang luas, bukankah itu sudah absolut? Luo Feng sudah jelas tentang statusnya, Truyan mengangguk, yaitu mutlak. Aku hampir bisa melewati kaki gunung, namun penjaga puncaknya 100 kali lebih kuat.
Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk berteriak, bagaimana tingkat 9 alam semesta melewatinya. Sulit dibayangkan, di alam semesta level 9, masih ada seseorang yang 100 kali lebih kuat. Dia mampu melepaskan dunia pisau. Dan tekad dan kesadarannya mampu bertahan melawan hipnotisme. Benar, bagaimana orang bisa lewat? Truyan tertawa juga, karena itu, bahkan anggota tingkat alam semesta wilayah primal tidak bisa melewatinya. Luo Feng tertegun. Gunung langit utama adalah tolok ukur. Itu ditempatkan di sana untuk orang-orang untuk bercita-cita, untuk orang-orang merasa seperti mereka memiliki tujuan, dan untuk tidak pernah merasa bangga. Kata Truyan. Karena itu, jika kamu ingin naik ke wilayah primal, jalan yang sebenarnya adalah pertempuran kualifikasi. Guru, pikir Luo Feng. Di layar Kaisar Yan sejati menatapnya. Apakah ada yang pernah melewati gunung langit purba? Ucap Luo Feng bertanya. Tentu saja, dan sebenarnya beberapa. Yan sejati tersenyum dan mengangguk. Di alam semesta yang luas ini, dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya, banyak dari mereka mengalami pertemuan ajaib. Ada juga karakter yang kuat dengan pemahaman yang sangat tinggi dan fisik yang hebat, apa yang belum ada. Dalam sejarah yang luas, berapa banyak jenius yang ada? Kamu dan Bolan hanyalah jenius dari 10.000 era terakhir. Dan sudah berapa lama alam semesta purba ini ada? Dalam periode waktu yang tak berujung, jenius yang lebih kuat dari kamu dan Bolan sebanyak 10 hingga 100 kali telah muncul, semuanya telah terjadi sebelumnya. Truyan menggelengkan kepalanya. Peluang jenius menjadi prajurit yang kuat sangat tinggi. Namun, masih banyak yang jatuh. Kembali selama generasi aku, tentu saja 10.000 tahun sebelumnya, ada satu orang jenius yang bernama Kedi. Ia dinobatkan sebagai satu dari 100 juta jenius pada era waktu itu. Tingkat alam semesta, penguasa domain, dan penguasa sektor, 3 periode ini, dia langsung melewati gunung langit purba, yang sangat ajaib dan tak tertandingi. Ketika dia berada di pertempuran ladang yang terpencil, dia hanya mengejutkan ras lain. Selama level penguasa sektor, dia bisa membunuh abadi dengan gelar resmi. Sekelompok pemimpin negara dan ksatria negara bersaing untuk menerima dia sebagai murid mereka. Akhirnya, pemimpin kota kekacauan Primoloh yang menerimanya. Mendengar itu Luo Feng tertegun. Memperlakukan gunung langit sebagai permainan. Tingkat penguasa sektor bisa membunuh abadi dengan gelar resmi. Sekelompok pemimpin negara dan ksatria berjuang untuk membawanya. Dan akhirnya, Truyan menggelengkan kepalanya, di wilayah rahasia alam semesta tertentu, dia mati. Ketika dia meninggal, dia adalah penguasa sektor puncak. Luo Feng berkedip keras. Mengatakan seseorang jenius, mungkin jika itu ada di dalam galaksi, memang dia akan menjadi nomor 1. Namun di bidang bintang, di negara jagat raya, dalam seluruh umat manusia, Truyan tersenyum, bahkan jika kamu adalah jenius nomor 1 di alam semesta umat manusia, itu hanya satu periode waktu. Dalam 10.000 tahun, 10.000 era, 100 juta era, seluruh sejarah umat manusia. Kamu tidak akan dapat menentang itu. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Seseorang harus percaya diri, tetapi tidak sombong. Truyan menggelengkan kepalanya, Bolan itu terlalu bangga. Namun dia tidak tahu bahwa kelompok pemimpin negara jagat raya bahkan tidak mendukungnya. Selama umur panjang mereka sudah melihat banyak orang jenius yang mirip dengannya. Aku mengerti. Aku akan bekerja keras. Jika orang lain bisa melewati gunung langit yang paling dasar, aku juga akan bekerja keras. Kata Luo Feng. Di layar, Truyan sedikit terkejut sebelum mengangguk. Alasan aku untuk menelepon adalah untuk memperingatkan kamu tentang pertandingan kualifikasi. Kata Truyan. Pertandingan ini, pertama ini adalah pertarungan internal di dalam wilayah awal absolut. Ada total 38 di wilayah itu, 30 yang asli, ditambah 8 dari kalian orang baru. Luo Feng mengangguk. 38 pertempuran yang menentukan, memilih keluar dari 3. 3 terkuat akan memiliki hak untuk menantang orang-orang di wilayah primal. Tentu saja, sangat sedikit yang pernah berhasil. Truyan berkata, apa yang ingin aku bicarakan sekarang adalah pertempuran internal kamu antara 38. Kamu, Rong Jun dan sisanya dari 8 adalah orang-orang baru. Dan untuk orang tua di tingkat alam semesta, beberapa dari mereka telah dipelihara selama 1000 tahun, dan banyak selama ribuan tahun. Kata Truyan.
Saat ini, dari 30 orang tua ini, 5 orang telah melewati tingkat 7 jembatan surga dan 25 orang telah melewati jembatan tingkat ke-6. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menatap. 30 orang senior, 5 telah melewati level 7. Dan sisanya semua telah melewati tanggal 6. Itu tidak aneh sama sekali. Jika Wuka dan yang lainnya berlatih selama ribuan tahun, mereka semua dapat melewati level ke-6 juga, kata Truyan. Waktu, itulah kekuatan waktu. Bakat kamu mungkin tinggi, tetapi mereka sudah terlatih lebih lama. Mengapa mereka tidak menerobos ke penguasa domain setelah sekian lama? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Itu hanya intimidasi. Orang-orang baru akan hancur, 30 orang tua dan 5 dari mereka sudah melewati level 7. Kemacetan, untuk para jenius ini, mereka pasti bisa lulus dalam 1000 tahun. Benar. Yan menuang anggurnya, menenggak gelas dan menuang lagi. Namun, tingkat alam semesta adalah, yang memungkinkan mereka untuk mengambil misi, dan mendapatkan poin, dan ini juga saat yang tepat untuk meletakkan fondasi yang kuat, tentu saja pencapaian mereka akan lebih tinggi nantinya. Karena masa hidup mereka panjang, berapa ribu tahun di tingkat alam semesta. Tidak ada yang bodoh, mereka semua mengambil kesempatan untuk mendapatkan poin. Dan karena ini, seseorang hanya dapat mengambil 10 misi setiap 100 tahun. Dan tingkat aman, normal, sulit, berbahaya, tingkat bunuh diri, masing-masing dari mereka memiliki batas berapa banyak yang dapat kamu ambil. Kata Truyan, ini hanya intimidasi saja. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berkata, mereka juga dulunya orang baru. Di layar Truyan berkata, kamu masih baik-baik saja, tinggal di daerah awal absolut seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun Wuka dan yang lainnya, mereka mungkin akan terlempar ke langit dan wilayah daratan. Mendengar itu Luo Feng terdiam. Musuh terbesarmu adalah mereka 5 yang telah melewati tingkat 7 jembatan surgawi, kata Truyan. 5 orang dari 30 orang senior. Luo Feng mengerutkan kening. 5 prajurit hebat. Bakat dari 5 orang ini setidaknya setingkat Wuka, dan dengan waktu yang begitu lama untuk melatih dan tumbuh, mereka akan mengambil banyak misi dan memiliki banyak pengalaman. Bekerja keras. Lawanmu adalah mereka, kata Yan sejati. Ini pertarungan kualifikasi pertamamu. Tidak ada banyak kesempatan untuk memasuki wilayah primal. Permintaan aku untuk kamu adalah agar kamu masuk ke 3 teratas dari permulaan absolut. Setelah panggilan berakhir, Luo Feng duduk di kamarnya untuk sementara waktu. Rencana awal aku adalah membuatnya menjadi wilayah primal. Tetapi orang-orang tua dari permulaan absolut sebenarnya sekuat itu, guru berharap agar aku masuk ke 3 besar. Pikir Luo Feng. Seorang prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah tentara yang baik. Jika aku bahkan tidak berani bermimpi memasuki wilayah primitif, maka aku tidak akan berguna. Kali ini, aku pasti harus berhasil masuk ke wilayah primal. 6 tahun, aku masih punya 6 tahun. Pikir Luo Feng. Adapun 6 tahun ke depan, dia sudah menyerah pada rencana awal. Dia sudah punya ide umum untuk rencananya selama 6 tahun ke depan. Keberuntungan aku adalah kekuatan aku dan aku akan semakin memperkuat mereka sebanyak mungkin. Apa kekuatan terbesar Luo Feng saat ini? Itu adalah cakar kanan binatang bertanduk emas dengan 97 batu sungai darah di dalamnya, patung dewa binatang, 3 gambar kuno, merobek langit dan tanah, kombinasi dari 4 orang itu. Sebelum dia pergi ke dunia sungai darah, kekuatan terbesarnya adalah klan Mosa, tablet 9 jagat raya, coretan ruang waktu. Klan Mosa mempelajari hukum antariksa, maka itu sangat cepat. Itu bahkan pernah menghasilkan pemahaman Luo Feng tentang hukum emas yang tertinggal dari hukum antariksa. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Binatang bertanduk emas itu secara alami mahir dalam hukum asal emas. Dengan melepaskan cakar pertama cakar kanan, penggabungannya dengan energi alam semesta meningkat 10 kali lipat. Tubuh itu sendiri sudah sangat kuat, dan 10 kali lebih kuat, dengan perpaduan pemahaman ruang, itu tidak lebih lemah dari klan Mosa lagi. Dengan tingkat pemahaman kedua hukum ini, saat melatih merobek langit dan daratan, kecepatan mengejutkan seperti apa yang dihasilkannya. Ini setelah semua teknik yang diciptakan oleh generasi sebelumnya dari binatang bertanduk emas, itu secara alami cocok untuk itu.
Patung dewa binatang dan 3 gambar kuno sangat dalam, tetapi itu hanya karena mereka tidak memiliki metode pelatihan khusus. Namun merobek langit dan tanah memiliki metode pelatihan khusus. Dan keduanya beresonansi. Hanya peningkatan kecepatan saja dari binatang bertanduk emas yang mempelajari Tearing Sky dan cakar pertama daratan itu sangat cepat. Terutama dalam beberapa bulan ini, sejak ia memperoleh patung dewa binatang, kecepatan peningkatannya sendiri membuat Luo Feng agak terdiam. Atribut terkuat aku dalam pelatihan adalah cakar pertama. Dalam pertempuran, kekuatanku adalah, bisa menggunakan sisi pembaca roh dan pejuang. Luo Feng dengan cepat mengatur pikirannya, klan Mosa sebenarnya seharusnya melatih teknik ilusi, sebagai gantinya, aku akan membiarkannya bekerja dengan binatang bertanduk emas dan berlatih terutama tentang pemakaman, penguburan dan cakar pertama. Dalam hal penggunaan hukum, keduanya adalah yang paling dekat, inilah yang membuat penguburan menjadi langkah terkuat klan Mosa. Ketika aku terlibat pertempuran jarak dekat dengan musuh, aku akan secara bersamaan menggunakan senjata rohku. Ketika aku mencoba Gunung Langit sebelumnya, aku mengandalkan ini untuk membunuh mereka berdua. Pikir Luo Feng. Dalam hal kemampuan tempur jarak dekat, Luo Feng dapat menggunakan satu pisau untuk menahan pria banteng itu, dan senjata roh pria kera itu. Itu hanya sedikit dirugikan, dan saat menggunakan tingkat kelima persenjataan Nansen, pemotong ruang benar-benar tersingkir oleh pria banteng itu. Dan hanya ketika menggunakan dunia pisau tingkat ke-6 dia mampu menekannya. Kekuatan tempur jarak dekatku sedikit lebih lemah dari senjata rohku, tapi tidak terlalu jauh. Aku akan lebih fokus pada pemakaman untuk sementara waktu, dan dengan bantuan cakar 1, peningkatannya akan sangat cepat. Luo Feng tersenyum. Jika dia terjebak dalam kebuntuan menggunakan persenjataan Nansen, selama waktu kritis, dia akan menggunakan pisau bayangan darah untuk menutup dan membunuh. Itu mirip dengan memiliki kartu truf saat dibutuhkan. Seberapa kuat pertempuran jarak dekat Luo Feng? Tidak ada yang benar-benar tahu, bahkan Kaisar Truyan hanya tahu apa yang telah Luo Feng capai kembali di kota kekacauan utama, gerakan yang digunakan Luo Feng untuk melewati jembatan surga. Selama waktu itu, pertarungan dekatnya jauh lebih lemah dari senjata rohnya. Seiring berlalunya waktu, para jenius tingkat alam semesta paling elit dari umat manusia semuanya membuat persiapan untuk pertempuran kualifikasi mereka. Luo Feng juga tidak berani santai. Binatang bertanduk emas dan klan Mosa mengerjakan cakar 1 dan pemahaman mereka, coretan ruang waktu, 9 tablet semesta, 9 bola api hitam, ia mengulangi semua adegan ini berulang-ulang dan lain-lain. Semuanya beresonansi satu sama lain, dan ketika ia memiliki pertanyaan, dia akan pergi bertanya pada gurunya, Kaisar Benarian. Luo Feng, bagaimana dia berkembang begitu cepat? Luo Feng, kamu yakin bisa melepaskan teknik halaman ini dalam coretan ruang waktu? Tunjukkan padaku terlebih dahulu. Truyan menyaksikan Luo Feng melakukannya dengan sukses. Dia menatap tajam, kegilaan, bagaimana kamu bisa meningkatkan bahkan lebih cepat daripada di dunia sungai darah? Truyan terkejut. Luo Feng tidak berani bersantai bahkan setelahnya. Sudah setengah tahun sejak dia kembali dari dunia sungai darah. Sin kemudian berpindah ke alam semesta virtual, jembatan surgawi. Di pulau yang indah di tengah itu, seorang penjaga bintang berjubah hitam Bevin terkejut melihat Luo Feng muncul dari udara. Luo Feng, karena kamu melewati level 6, kamu belum kembali sama sekali sampai saat ini. Ya, Luo Feng mengangguk. Apakah kamu akan mencoba level 7? Ucap Bevin sambil tertawa. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Kamu terlihat sangat percaya diri. Bevin tersenyum dan menunjuk ke kejauhan, tidak ada seorang pun di jembatan 9 alam semesta. Aku berharap yang terbaik untukmu. Jika kamu dapat melewati level 7, kamu akan benar-benar melampaui Bolan. Aku percaya aku bisa berhasil. Luo Feng tersenyum, setelah itu ia menjadi seberkas cahaya yang mengalir ke kejauhan dari jembatan 9 alam semesta surgawi, dan terbang dengan cepat ke berbagai tingkatan. Tingkat 7, ini adalah ruang yang sangat luas. Jembatan itu meluas ke ruang angkasa itu sendiri. Di ujung jembatan, ada melayang meteorit kecil yang memiliki diameter 1 km. Luo Feng, yang mengenakan baju merah gelapnya berdiri di ujung yang lain, menatap meteorit yang mengambang itu. Pilih lawanmu. Petarung, pengontrol, penghipnotis, pilih satu dan jika kamu mengalahkannya,
kamu akan melewati level ke-7. Suara serak bergema dari meteorit itu. Controller, kata Luo Feng. Sebuah batu kecil pecah dari sisi meteorit, mendarat di jembatan itu sendiri. Dan kemudian berguling-guling sedikit di jembatan sebelum berubah menjadi prajurit bertopeng lapis baja biru, yang berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap, dan membawa pengontrol batang panjang emas gelap. Anak muda tingkat 9 alam semesta, belum melihatmu dalam beberapa saat. Ucap suara pria yang sudah lapis baja biru itu. Aku tidak akan datang kecuali aku memiliki kepercayaan diri, kata Luo Feng. Sangat bagus. Pria berarmor biru berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan meraung, biarkan aku melihat seberapa banyak kamu meningkat, karena kamu memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Kemudian batang panjang emas gelap yang dia bawa menembakkan 10 juta cahaya emas. Dalam sekejap bilah emas kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, tampaknya membelokkan seluruh tanah dan langit. Dan berdiri di pesawat ulang-alik awan gelapnya sendiri di kejauhan, tongkat panjang emas gelap Luo Feng juga meneriakkan 10 juta cahaya emas. Keduanya memiliki gerakan yang sama. Tanah dan langit di sekitar keduanya berubah sepenuhnya. Dunia yang luas memiliki energi pedang yang berputar. Ini adalah dunia pedang yang dibentuk oleh pria lapis baja biru itu berbenturan langsung dengan Luo Feng. Kedua dunia bertabrakan, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya saling bentrok. Peningkatanmu mengejutkan, namun, kendali kamu atas dunia pisau masih lebih lemah daripada milikku sedikit. Pria lapis baja biru menunjuk Luo Feng, pergi. Pria lapis baja biru mengumpulkan satu benang energi pedang emas dan menembakkannya ke arah Luo Feng. Kontrol aku terhadap dunia pisau lebih lemah. Luo Feng masih sangat percaya diri. Sebenarnya, 2 bulan lalu, dia sudah bisa membentuk dunia pisau yang stabil. Alasan dia menunggu 2 bulan lagi adalah untuk mengendalikan dunia pisau dengan sempurna dan bahkan di bawah keadaan atau tekanan, untuk mempertahankan kendali stabilnya terhadapnya. Mengapa dia sedikit lebih lemah terutama karena Luo Feng bisa melakukan semuanya sekaligus. Dia hanya menggunakan sebagian dari kesadarannya untuk mengendalikan persenjataan Nansen, dan dia melihat bagaimana hasilnya. Kalau begitu sekarang, aku akan menggunakan fokus penuhku pada persenjataan Nansen. Jika aku bisa menang tanpa menggunakan pertarungan jarak dekat, maka tidak perlu untuk itu. Kemudian mata Luo Feng berkilau. Energi pedang di sekitarnya meletus, tampaknya diperkuat, segera menekan dan mendorong terhadap dunia pisau lainnya. Bersamaan dengan itu, dia menunjuk dan berteriak, pergi. Seutas energi pedang emas menembak langsung ke arah pria lapis baja biru itu. 2 energi dunia pisau terkondensasi, terbentuk dan tak tertandingi, dan bilah penusuk yang berselisih, benar-benar tersebar. Semakin jauh dari tubuh, semakin lemah dan semakin sulit untuk mengendalikan energi dunia pisau. Oleh karena itu, setiap kali akan dipadatkan lebih dekat ke tubuh. Karena, ini adalah poin terkuatnya. 2 utas energi pedang emas sekali lagi berbenturan dan menyebar. Pria lapis baja biru, kamu sudah pasti akan kalah. Setelah mencoba 2 serangan, Luo Feng tidak lagi menghemat energinya, dengan dingin memesan dan menunjuk ke pria lapis baja biru itu. Sepotong energi pedang emas melesat ke arahnya. Tidak berguna, kamu harus kembali dan berlatih lebih jauh. Kekuatan kamu dekat dengan aku, latih 3 tahun lagi dan kamu dapat menekan aku. Latih 10 tahun lagi dan kamu akan bisa mengalahkanku. Pria lapis baja biru itu mengendalikan seutas energi pedang emas dan menembak ke arah Luo Feng untuk menangkis serangannya. Kemudian Luo Feng menatapnya dengan dingin. Serangan Luo Feng benar-benar berbelok dan menghindar di udara, tidak melawan serangan orang tua lapis baja biru itu. Sementara itu mengelak, kemudian berlanjut ke arah pria lapis baja biru. Apa? Ekspresi pria lapis baja biru itu berubah, kalau begitu kita akan mengambil risiko semuanya. Kedua kontroler cocok, terutama di dunia pedang, mereka berdua menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyingkat energi pisau. Itu seperti 2 prajurit yang memegang pedang mereka, saling menebas dengan liar. Ini menghasilkan pertukaran panas. Jika yang satu lebih kuat dan bisa memblokir satu serangan, dia kemudian bisa menyerang dan membunuh yang lain, itu berarti kesuksesan. Dan langkah Luo Feng dibuat untuk tidak bahkan memblokir serangan terhadapnya, tetapi menebas lurus ke lehernya. Ini adalah langkah bunuh diri.
Itu disebut dengan kamikaze. Kemudian Luo Feng mengendalikan tembakan energi pisau itu hingga mencapai tepat sebelum pria lapis baja biru itu, kecepatannya jauh lebih cepat daripada pesawat ulang-alik awan gelap. Dan energi pedang emas gelap itu mencapai Luo Feng juga. Keduanya menghadapi bahaya. Namun, mereka memiliki metode yang sangat berbeda untuk menghadapinya. Sebuah perisai muncul di depan pria lapis baja buram itu, dan dia menggunakan energi roh untuk memblokirnya. Luo Feng memegang satu perisai di tangannya dan pisau bayangan darah di yang lain. Dengan raungan, bila itu menekan ruang di sekitarnya, bahkan memengaruhi energi dunia bila di sekitarnya. Bila ini dipenuhi dengan kebrutalan, dan sangat cepat. Ujung bilahnya berkilau keemasan dan menebas langsung ke benang energi bilah emas itu. Luo Feng merasakan dampaknya dan terlempar ke belakang sejauh 10 meter. Darahnya mendidih di dalam, namun energi pedang emas gelap sudah tersebar. Di ujung lain, energi pedang yang dikendalikan Luo Feng secepat pencahayaan. Kecepatan gerakan perisai tidak bisa mengikutinya sama sekali. Setelah menangkis 2 kali, yang ketiga, itu menembus kepala pria lapis baja biru tersebut. Dan akhirnya tubuhnya pun terjatuh. Luo Feng menatap tubuh lapis baja biru itu dan berkata dengan pelan, "Kita berdua memiliki dunia pedang. Tapi pedangku dan persenjataan Nansen tidak terlalu berbeda levelnya. Tingkat 7 jembatan surgawi, Lu Feng telah berhasil. Bolan, aku akan memimpin." Luo Feng tersenyum dan bergegas ke langit, menuju ke tingkat 8. Di ujung tingkat 8 jembatan surgawi, Luo Feng memandangi meteorit yang mengambang itu. Setiap 3 tingkat jembatan adalah tingkat terobosan. Namun, menjelang akhir, semakin sulit dan akan semakin sulit, seperti level 19, 20 dan 21, melewati level 21 akan membuat seseorang menjadi ksatria, makhluk abadi di level yang sama dengan pemimpin negara semesta. Level 20 dan 21 sangat sulit. Dari tingkat 7 hingga 8, kesulitannya mungkin tidak sebesar dari yang ke-6 sampai ke-7. Namun itu masih jelas lebih dari tingkat 5 hingga 6. Mencoba level 8 di level 9 semesta, kamu memang luar biasa. Saat ini, di tingkat semesta perusahaan virtual semesta, hanya ada satu yang telah melewati tingkat ke-8. Pria lapis baja biru itu berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap, matanya tersenyum di belakang topeng, "Terima ini." Batang panjang berwarna emas gelap pria lapis baja itu menembakkan 10 juta cahaya emas. Luo Feng melakukan hal yang persis sama, secara bersamaan, pedang emas kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, segera terhubung dengan ruang, dan hukum emas. Tanah dan langit berubah warna, dan dalam sekejap seluruh lingkungan dipenuhi dengan energi pedang. Masih level 6 yang sama, dunia sendiri. Pria lapis baja biru itu mengendalikan dunia pedangnya dan dengan keras menabrak, segera sisi Luo Feng mulai runtuh dan terbelah, dunia pisau pria berarmor biru itu masih tumbuh. Tidak baik, ekspresi Luo Feng berubah. Dia menjadi seberkas cahaya, memegang pedang bayangan darah dan bergegas ke arah musuh. Dan energi pedang emas gelap terbentuk tepat di depan matanya dan menembus kepalanya. Dan Luo Feng pun kalah, tingkat 8, Lu Feng telah gagal. Aku benar-benar kehilangan seperti itu. Luo Feng duduk di ruang kerjanya, masih terkejut dari sebelumnya. Menurut informasi yang aku lihat, ini harusnya merupakan level dunia pedang yang ada di mana-mana. Level 6 persenjataan Nansen, dunia pedang adalah serangan yang sangat menakutkan. Sama seperti tingkat 1, membentuk satu pisau emas, hingga 9. Dunia pedang juga memiliki level yang berbeda. Luo Feng saat ini hanya pada awal mengendalikannya, dan mampu menyingkat satu utas energi pisau. Dia juga harus berada dalam jarak dekat dengan musuh untuk melakukannya. Karena, ketika dia semakin jauh, kontrol akan melemah, dia masih tidak bisa mengendalikannya sesuka hati. Namun lawan level 8 melakukannya dengan mudah. Dia mengumpulkan energi pedangnya dalam sekejap dan membunuh Luo Feng. Seseorang harus mencapai tingkat kendali dunia pisau di mana orang dapat dengan mudah melakukan apa yang diinginkannya, untuk membuat energi pisau ada di mana-mana. Alasan kegagalan aku adalah karena energi pedang dari lawan berada di mana-mana, dan aku bahkan tidak bisa bertahan. Meskipun ia telah melewati level ke-7, ia tidak bangga sama sekali, tetapi melanjutkan studinya sesuai biasa.
Jembatan virtual semesta surgawi. Watchman Bevin menatap dengan mata terbelalak, bergumam, manusia-manusia di alam semesta memiliki triliunan ras, aku sudah melihat banyak orang jenius. Namun Luo Feng ini, dia benar-benar melebihi Bolan. Bakat Bolan sangat mengejutkan bagi banyak orang sebelumnya. Menarik, ini semakin menarik. Setelah itu, Bevin mengirimkan berita tentang Luo Feng yang menyelesaikan level ke-7 kepada orang-orang yang terlibat, juga mengirimkannya kepada semua anggota daerah awal dan daerah yang absolut. Sementara itu di Gunung Yuxiang, wilayah primal, tempat latihan Long Yun. Di tempat pelatihan yang luas, Long Yun berlutut di lantai, menghancurkan tinju demi tinju terhadap tanah halau. Kemudian tanah bergetar dan ekspresinya berat. Setiap pukulan lebih banyak menghancurkan tanah, sampai terbentuk kawah. Aku katakan sebelumnya bahwa aku akan kembali dengan bangga ke negara alam semesta air yang membengkak. Aku berkata bahwa aku akan menjadi pejuang absolut di alam semesta. Aku mengatakan bahwa aku akan selalu tetap berada di wilayah primal. Long Yun mengertakkan gigi. Matanya dipenuhi dengan pembuluh darah. Kenapa? Saat itu Luo Feng dan aku tidak terlalu berbeda level. Namun saat ini aku baru saja melewati level 5 dan dia sudah melewati level 7. Aku tidak akan menerimanya. Aku tidak akan menerimanya. Long Yun menggertakkan giginya. Tenang, aku harus tetap tenang. Dia menutup matanya dan bergumam pelan, ya, selangkah demi selangkah. Aku tidak bisa membiarkan dia mempengaruhi emosi aku. Jika aku terganggu, aku pasti gagal. Aku harus tetap tenang, tenang. Long Yun adalah orang yang sangat rendah hati, namun tidak ada yang benar-benar berani memandang rendah dirinya. Dia diam. Dia sendirian selama ini. Dalam kumpulan kompetisi jeniusnya, bakatnya mungkin memiliki peringkat hanya 20 atau 30, tetapi kecepatan peningkatannya sama cepatnya dengan Wuka. Demikian pula di wilayah primal, Bolan ada di vilanya. Bolan memegang pisau darah di tangannya dan dengan santai mengayunkannya. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan dengan lembut mengetuk layar di hadapannya dan sebuah surat terbuka. Luo Feng, berhasil melewati level ke-7. Bolan membacanya dengan pelan, setelah itu dia benar-benar diam membeku. Dan bila darah jatuh ke lantai, kecelakaan itu benar-benar membangunkan Bolan tiba-tiba. Dia berhasil. Dia telah melampaui aku. Bolan bahkan tidak peduli dengan darah di tanah, diam-diam berjalan ke tempat tinggalnya dan ke ruang kerjanya. Dia duduk bersila dan menatap foto yang tergantung di dinding. Itu dari seorang pria tua yang mengajar seorang pemuda. Dia duduk diam. Tidak terdengar suara. Ada tempat yang sangat ramai di daerah awal absolut, yaitu sebuah arena. Daerah itu adalah arena publik di mana para jenius sering berkumpul untuk bertanding satu sama lain, bahkan bertaruh pada pertandingan. Tentu saja kedua belah pihak akan bertarung dalam pertarungan mereka. Setelah semua, kematian di alam semesta virtual adalah palsu, dan tidak ada yang berani bertaruh terlalu banyak pada orang lain. Yang mulia, aku pikir kamu harus menyerah. Yang mulia Wuka, kamu sudah kehilangan 8 pertandingan hari ini. Lagi, kamu masih akan kalah. Sekelompok anggota awal tingkat absolut alam semesta menonton pertandingan mengejek dan tertawa. Di arena, Wuka terbaring rata di sudut arena. Kepalanya dipenuhi darah. Saat dia berbaring di sana terengah-engah. Tutup mulut kalian semua. Dia meraung dengan ganas. Dia berdiri dengan tiba-tiba, saat darah segar menodai wajahnya yang merah. Dia menatap tajam ke arah kelompok penonton di bawah arena, aku belum mati. Setelah itu, dia menatap pemuda yang jauh dengan sisik putih perak di wajahnya. Pemuda itu mendengus dingin, yang mulia, kamu sudah kalah 8 pertandingan berturut-turut, aku pikir kamu harus pergi. Omong kosong. Wuka meraung. Dengan injakan, seluruh tubuhnya langsung melesat ke arah pemuda yang mendekat sampai hanya ada 10 meter yang tersisa. Di tangannya, 2 kapak pendek muncul. Dia mengayunkan salah satu dari mereka dan mengayunkannya langsung pada pemuda itu. Kemudian pemuda dengan sisik putih perak segera menghindar dan meninggalkan 100 gambar. Dengan gemuruh, ia segera meraih salah satu lengan Wuka dan mengayunkannya untuk menghancurkannya langsung ke tanah. Kapak Wuka yang lain segera menembus lengannya yang ditangkap oleh pemuda itu, dan ia melemparkan kapak itu lurus ke arah pemuda itu, menyebabkan ekspresinya tiba-tiba berubah saat ia menghindar secepat kilat. Namun, ada luka sayatan yang tersisa di dadanya, saat darah segar mengalir.
Hahaha, Wuka berdiri di sana, lengan kirinya meraih kapak. Darah segar mengalir dari lengan kanannya yang patah, namun dia tertawa keras. Dia memegang kapak dan menunjuk dengan tangan kiri ke arah pemuda itu. Mo Yilin, bukankah kamu dengan bangga menyatakan seperti orang idiot sebelumnya, bahwa aku bahkan tidak bisa menyentuhmu, hahaha. Pemuda itu mengertakkan gigi, menatap Wuka, kamu orang gila. Haha, orang gila, Luo Feng dari pahlawan awal Absolute 3 kita adalah orang gila sejati. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Wuka tertawa keras, setelah itu ia berbalik untuk menghadapi kelompok di bawahnya. Dia menunjuk mereka, kalian semua dengarkan, 8 dari kita baru di sini. Belumkah kamu semua dilatih beberapa ribu tahun lebih banyak dari kami, apa yang bisa dibanggakan? Namun, kalian semua begitu sombong, mengatakan aku, Wuka, bahkan tidak bisa melukai siapapun dari kalian. Aku baru saja melewati level ke-5 dan kamu semua telah melewati level ke-6. Jangan memandang rendah kami orang baru. Setelah selesai, dia melompat langsung dari arena. Kelompok di sisi arena, ada 8 yang berkumpul. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan jubah panjang abu-abu perak. Dia berkata dengan dingin, Wuka memang seorang prajurit manca, pemberani. Namun pemula tetap saja seorang pemula. Selama pertempuran kualifikasi ini, kalian semua memasuki wilayah daratan dan langit. Hanya sekitar 10 anggota di wilayah itu yang telah mencapai level 6. Kelompok jenius tingkat semesta semua menerima surat secara bersamaan. Kita semua sudah menerima sesuatu. Siapa yang mengirimnya? Buka. Kelompok anggota tingkat alam semesta senior di wilayah awal absolut semua membuka surat. Apa? Level 7. Luo Feng. Ini Luo Feng dari 8 pemula. Banyak dari para jenius tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Tingkat 6-7 terlalu sulit, meskipun mereka jenius yang telah dilatih selama ribuan tahun, hanya 5 dari mereka yang berhasil melewati tingkat ke-7. Sisanya masih macet pada tingkat ke-6. Luo Feng. Wuka yang baru saja akan pergi mendengar, dengan cepat membuka surat dan membaca isinya. Dia segera menatap dengan gembira dan terkejut, yang kemudian dia menunjuk pada kelompok senior dan tertawa keras, kalian sekelompok bajingan, apakah kamu melihatnya? Apa itu jenius? Apa jenius sejati? Bagaimana dengan kita pemula? Kami baru berlatih 100 tahun, bagaimana? Namun kita bisa melewati level 7, bagaimana dengan itu? Haha, kalian semua lebih baik mengingat nama Luo Feng. Dia adalah salah satu dari 3 pahlawan di wilayah awal Absolute. Ucap Wuka sambil tersenyum lebar. Kelompok senior semua terdiam. Luo Feng. Pria berjubah abu-abu perak itu menyipitkan matanya, melirik Wuka yang memegang kapak bernoda darah dan pergi. Untuk dapat melewati level 7, aku harus memeriksanya dengan benar. Upaya kami untuk bergegas ke wilayah primal kali ini, Luo Feng ini sudah menjadi ancaman. Wilayah rahasia honor dari aliansi tentara bayaran alam semesta mirip dengan wilayah primal virtual semesta dan daerah awal absolute, sebuah wilayah rahasia yang digali dan direnovasi. Di bawah wilayah rahasia, ada planet besar yang sunyi. Itu disebut arena neraka. Serigala kurus seperti pria dengan bulu kuning dan mata hijau menatap ke kejauhan sambil berdiri di atas batu. Tiba-tiba dia mengerutkan kening, matanya yang coklat bersinar hijau. Luo Feng. Badge baru ini sangat mengesankan. Namun, slot untuk wilayah primal adalah milikku. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.